Ibuku cuma penjual nasi, tapi kenapa jenderal dan bos mafia sujud di kakinya? Ternyata, di balik daster kumuhnya tersimpan masa lalu kelam yang mengguncang satu negara. Sebelum lanjut, tekan subscribe dan like dulu ya. Komen hadir di bawah buat absen, kita langsung gas ke ceritanya. Asap dari penggorengan hitam itu mengepul, membawa aroma terasi dan ikan asin yang menyengat, bertarung melawan wangi parfum mahal para pekerja kantoran yang lalu lalang. Di celah sempit antara dua gedung pencakar langit Jakarta yang menjulang angkuh, tenda biru kumuh itu berdiri, warung Bubingah. Marwo, pemuda 22 tahun dengan kemeja magang yang mulai lusuh di bagian kerahnya, menundukkan kepala dalam-dalam. Ia sedang mengelap piring melamin yang berminyak. Topinya ditarik rendah. Ia berdoa tidak ada staf senior dari kantor firma hukum tempatnya magang yang mampir ke sini untuk makan siang murah. Le, tolong antarkan ST ini ke meja 3. Suara Bubingah terdengar lembut, nyaris seperti bisikan yang lelah. Wanita itu berusia akhir 50-an, namun gurat keras kehidupan membuatnya tampak 10 tahun lebih tua. Rambutnya yang memutih digelung asal-asalan, wajahnya berminyak karena uap palas, dan punggungnya sedikit membungkuk. Daster batiknya sudah pudar warnanya. Di mata dunia, dia hanyalah remah-remah kota metropolitan. Tak ada harganya. Marwo mengambil gelas itu dengan kasar. "Bu, kan sudah kubilang, sewa tempat yang agak bagusan. Malu aku kalau teman kantor lihat kita kayak gembel begini." Bubingah hanya tersenyum tipis. Tangannya yang keriput cekatan membalik tempe di wajan. "Di sini sewanya murah, Marwo. Orang-orang kecil butuh makan murah. Kalau kita pindah ke ruko, siapa yang kasih makan tukang sapu dan kuli bangunan itu?" "Ibu itu bukan dinas sosial," desis Marwo, menaruh gelas dengan hentakan pelan di meja pelanggan. Marwo benci aroma ini. Aroma kemiskinan. Ia benci bagaimana ibunya selalu menunduk hormat berlebihan pada siapa saja yang memakai dasi. Ia benci bagaimana Satpol PP sering membentak ibunya, dan ibunya hanya meminta maaf sambil menyodorkan bungkusan nasi gratis. Marwo ingin keluar dari lubang ini. Ia belajar mati-matian, masuk fakultas hukum jalur beasiswa, hanya agar suatu hari ia bisa berdiri tegak dan tidak perlu lagi mencium bau terasi di bajunya. Siang itu panas terik. Warung sedang ramai-ramainya ketika sebuah mobil sport merah mentereng berhenti tepat di mulut gang, memblokir jalan masuk. Klaksonnya berbunyi panjang, memekakkan telinga. Marwo menoleh. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena kagum, tapi karena firasat buruk yang mendadak mencekik lehernya. Pintu mobil terbuka. Keluar seorang pemuda seusia Marwo, tapi dengan nasib yang bertolak belakang. Kacamata hitam bermerek, setelan jas slim fit yang harganya mungkin setara pendapatan warung setahun, dan sepatu kulit Italia yang mengkilap sempurna. Itu Warno. Marwo mengenalnya dari majalah bisnis yang sering ia baca di lobi kantor. Warno, putra tunggal Tuan Sutisno, konglomerat properti yang konon menguasai separuh tanah di distrik ini. Warno didampingi dua orang berbadan tegap yang menatap sekeliling dengan jijik. Warno melangkah masuk ke area warung tenda itu, menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra. Matanya menatap jijik pada pelanggan warung yang sedang makan. "Hei, siapa pemilik gubuk liar ini?" teriak Warno. Suaranya lantang, membungkam riuh rendah orang makan. Bubingah segera mematikan kompor. Ia menyekap tangannya ke celemek yang kotor dan berjalan tertatih mendekat. "Saya, Den. Ada apa ya?" Warno menatap Bubingah dari ujung kaki ke ujung kepala, seolah melihat kotoran anjing. "Tanah ini masuk dalam perluasan lobi apartemen Sutisno Tower. Saya sudah kirim surat peringatan seminggu lalu. Kenapa gubuk sampar ini masih berdiri?" "Maaf, Den. Saya belum dapat surat apa-apa. Lagi pula, ini tanah sengketa yang..." "Jangan membantah," potong Warno. Ia melangkah maju. "Kau pikir udara di sini gratis? Asap gorenganmu ini mengotori kaca gedung saya." Warno menendang kaki meja kayu reot yang di depannya. Piring-piring berisi sisa makanan jatuh berantakan ke tanah. Para pelanggan, kebanyakan buruh kasar, mundur ketakutan. Tak ada yang berani melawan putra Sutisno. Bubingah gemetar, tapi ia tetap menunduk. "Maafkan saya, Den. Saya akan bersihkan. Jangan marah." Bubingah berjongkok, memunguti pecahan piring dengan tangannya yang telanjang. Marwo merasakan darahnya mendidih. Ia menggenggam tangan, buku-bukunya memutih. Warno tertawa mengejek melihat wanita tua itu berjongkok di dekat sepatu mewahnya. Lihat, memang mental babu, cocoknya di tanah. Lalu hal itu terjadi. Warno, entah sengaja atau iseng, mengayunkan kakinya dan menendang panci besar dengan sayur lodeh panas yang ada di pinggiran. Prang! Panci terguling. Kuah santan panas berserakan, membasahi sebagian daster Bubingah dan mengenai kaki Warno sedikit. "Arah, sialan! Sepatu gue!" teriak Warno histeris.
Padahal Bu Bingah duluan yang terkena kuah panas itu. "Hancurkan tempat ini, sekarang!" perintah Warno pada dua pengawalnya. Pemandangan ibunya yang tersiram kuah panas namun masih berusaha meminta maaf membuat akal sehat Marwo putus. "Bajingan!" Marwo melompat melewati meja etalase itu. Ia tidak peduli siapa itu Warno. Ia tidak peduli pada Tuan Sutisno. Dengan satu teriakan kemarahan yang tertahan bertahun-tahun, Marwo melayangkan tinju kanannya tepat ke rahang Warno. Buk! Kantor polisi itu bau rokok dan keringat. Marwo duduk di kursi besi dengan tangan terborgol. Bibirnya bengkak. Sudut matanya lebam akibat salam perkenalan dari pengawal Warno di dalam mobil tadi. Di depannya, seorang penyidik berkumis tebal mengetik laporan dengan lambat. "Pemukulan terhadap putra Tuan Sutisno," gumam polisi itu tanpa melihat Marwo. "Kau ini cari mati atau memang bosan hidup, Dek? Pasal 351, ditambah perbuatan tidak menyenangkan, ditambah... Ya, terserah Tuan Sutisno mau nambah pasal apa. Kau tamat." Marwo diam. Dia membayangkan masa depannya hancur. Kuliah hukumnya, cita-citanya mengangkat derajat ibunya, semua musnah hanya karena satu pukulan. Tapi dia tidak menyesal. Bayangan ibunya yang berjongkok memunguti pecahan piring masih membakar benaknya. Pintu ruangan interogasi terbuka kasar. Seorang pria parubaya dengan seragam lengkap dan pangkat melati 2 di pundaknya, Kapolres, masuk dengan napas terengah-engah. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin sebesar biji jagung menetes di pelipisnya. Penyidik itu kaget dan langsung berdiri hormat. "Komandan, izin lapor, ini tersangka pemukulan." "Buka borgolnya," perintah Kapolres dengan suara bergetar. "Siap, tapi komandan, ini pesanan Tuan Sutis." "Ku bilang buka borgolnya, goblok," bentak Kapolres. Suaranya begitu keras hingga membuat penyidik itu menjatuhkan pulpennya. Dengan tangan gemetar, penyidik itu membuka borgol Marwo. Marwo mengusap pergelangan tangannya yang merah, menatap Kapolres dengan bingung. Kapolres mendekati Marwo. Anehnya, dia tidak terlihat marah. Dia terlihat takut. Matanya menatap Marwo seolah Marwo adalah bom yang siap meledak. "Mas Marwo," suara Kapolres mendadak halus, sangat kontras dengan bentakannya tadi. "Ada kesalahpahaman prosedur. Anda boleh pulang." Marwo mengerutkan kening. "Pulang? Tapi Pak, saya memukul Warno. Dia anak Sutisno. Dia bilang saya akan membusuk di sini." Kapolres menelan ludah, jakunnya bergerak naik turun. Dia mengambil tisu, lalu dengan canggung menyodorkannya pada Marwo untuk mengelap darah di bibir. "Laporan sudah dicabut. Tidak ada catatan kriminal. Bersih." Kapolres mencondong ke tubuhnya, berbisik pelan. "Tolong sampaikan permohonan maaf saya pada ibu di rumah. Bilang pada beliau anak buah saya tidak tahu apa-apa saat menangkap Mas tadi." "Ibu saya? Bu Bingah? Bapak kenal ibu saya? Dia cuma penjual nasi." Wajah Kapolres menegang mendengar nama itu. Dia mundur selangkah, memberi isyarat agar Marwo segera pergi. "Silahkan lewat pintu belakang, Mas. Saya sudah siapkan mobil patroli untuk mengantar sampai depan gang. Jangan lewat depan, banyak wartawan suruhan Sutisno." Marwo berjalan keluar kantor polisi dengan kepala penuh pertanyaan. Mengapa Kapolres setakut itu? Apa ibunya menggadaikan sertifikat tanah warisan yang setahu Marwo tidak ada untuk menyuap polisi? Tidak mungkin. Uang dari mana? Satu hal yang pasti, Marwo bebas. Tapi ancaman Warno tentang nanti malam masih terngiang jelas. Langit Jakarta malam itu tidak bertintang, tertutup polusi dan mendung gantung. Di warung tenda yang kini sudah sepi, Bu Bingah masih sibuk. Dia tidak terlihat seperti orang yang baru saja diancam akan dibunuh. Dia sedang mengiris bawang merah dengan irama yang tenang dan teratur. Marwo duduk di bangku plastik, mengkompres lukanya dengan es batu. "Bu, kita harus pergi. Warwo itu gila. Dia punya ormas, dia punya preman. Polisi tadi membebaskan aku mungkin cuma kebetulan atau salah orang. Warno tidak akan melepaskan kita." Bu Bingah berhenti mengiris. Dia menatap Marwo. Tatapannya teduh, namun ada kedalaman yang sulit ditebak di sana. "Lari tidak akan menyelesaikan masalah, Le. Kalau kita lari, kita salah. Tanah ini milik sah almarhum bapakmu, meski suratnya hilang entah kemana." "Ibu ini naif sekali." Marwo membanting kompres esnya. "Ini bukan soal benar salah, ini soal siapa yang punya kuasa. Sutisno itu raja di kota ini, kita cuma semut." Bu Bingah tersenyum tipis, senyum misterius yang sama. Kadang semut bisa membunuh gajah kalau gajahnya lupa diri. Sebelum Marwo sempat membalas, suara deru motor terdengar.
Bukan satu atau dua, tapi puluhan. Suara knalpot bising memecah keheningan gang sempit itu. Cahaya lampu sorot motor menembus kain tenda warung, menciptakan bayangan-bayangan jangkrik yang menakutkan. "Mereka datang," bisik Marwo, wajahnya pucat. Dia menyambar pisau dapur dari meja. "Ibu, lari lewat belakang, cepat!" "Tetap di sini, Marwo," perintah Bubinga. Suaranya tidak keras, tapi ada otoritas aneh yang membuat kaki Marwo terpaku. Pintu ruangan interogasi terbuka kasar. Seorang pria parubaya dengan wajah beringas membawa balok kayu, rantai besi dan kapak kecil. Lambang kapak merah terlihat di jaket kulit mereka. Ini bukan preman pasar biasa, ini pasukan pemukul yang biasa dipakai Sutisno untuk penggususan paksa. Pemimpin mereka, pria botak dengan luka bakar di separuh wajah, melangkah maju sambil menyeret tongkat baseball. Namanya Baron, algojo jalanan yang terkenal sadis. Nah, ini dia pahlawan kesiangan yang berani nyentuh Tuan Muda Warno. Dan ini nenek tua yang bikin masalah. "Keluar dari sini!" teriak Marwo mengacungkan pisau dapur dengan tangan gemetar. Baron melaku-laku tertawa. Diikuti anak buahnya. "Lucu, habisi anaknya dulu, sisakan ibunya buat mainan." 3 orang maju sekaligus. Marwo mencoba melawan, mengayun pisau dengan membabi buta. Dia berhasil menggores lengan satu preman, tapi itu kesalahan fatal. Balok kayu menghantam punggungnya. Marwo tersungkur. Sebuah tendangan keras mendarat di rusuknya. Marwo mengerong kesakitan. Pisau terlepas dari tangannya. Dalam hitungan detik, dia sudah dikepung, diinjak-injak tanpa ampun. Darah segar mengalir dari pelipisnya, membasahi lantai tanah. "Cukup!" teriak Baron. Dia mengangkat tongkat basbolnya tinggi-tinggi, membidik kepala Marwo. "Sampaikan salamku pada malaikat maut, nak." Marwo memejamkan mata, menunggu hantaman yang akan mengakhiri hidupnya. Detik berlalu. Hantaman itu tidak pernah datang. Suara langkah kaki terdengar. Pelan, terukur, disertai suara gesekan logam yang halus. Marwo membuka matanya yang bengkak. Dia melihat pemandangan yang tak masuk akal. Baron, si algojo sadis itu, mematung. Tongkat baseballnya masih terangkat di udara, tapi tubuhnya gemetar hebat. Matanya terbelalak menatap ke arah dapur. Di sana, Bubingah berdiri. Tidak ada lagi punggung yang membungkuk. Tubuhnya tegak. Dia tidak memegang senjata api. Hanya sebuah ulekan batu hitam besar di tangan kanannya dan pisau daging di tangan kirinya. Namun, bukan senjata itu yang membuat ruangan membeku. Itu tatapannya. Mata sayu wanita tua penjual nasi itu telah hilang, tergantikan oleh sorot mata sedingin es kutub. Tatapan seorang predator puncak yang melihat sekumpulan domba. Aura di sekitar Bubingah berubah total. Udara terasa berat dan mencekik. Bubingah melangkah maju. Suara langkahnya di tanah terdengar berirama, seolah menghitung mundur sisa nyawa orang-orang di depannya. Bagaimana mungkin? Baron tergagap. Wajahnya pucat seputih kertas. Keringat dingin mengucur deras. Preman-preman di belakangnya yang tidak mengerti situasi masih bingung melihat ketakutan bos mereka. "Bos, kenapa? Ini cuma nenek-nenek," celetuk salah satu anak buah. "Diam!" bentak Baron histeris. Dia mundur selangkah, hampir tersandung kaki meja. Bubingah berhenti tepat 2 meter di depan Baron. Dia tidak melihat ke arah anak buah Baron. Dia mengunci tatapannya pada mata Baron. Saat dia berbicara, suaranya pelan, datar, tanpa emosi, namun mampu menembus kebisingan malam itu dengan ketajaman silet. "Baron," sapa Bubingah. Dia tahu namanya. "Kau masih menggunakan teknik kuncian ular yang diajarkan gurumu di penjara Nusa Kambangan tahun 98? Lutut Baron lemas. Dia menjatuhkan tongkat baseballnya. Klang. Madam?" desis Baron. Suaranya nyaris tak terdengar. Saya pikir rumor itu bohong. Saya pikir Madam sudah mati 20 tahun lalu." Bubingah memutar ulekan batu di tangannya. Gerakan santai yang entah kenapa terlihat sangat mengancam. Anjing peliharaan Sutisno makin lama makin tidak tahu sopan santun. Masuk ke rumah orang tanpa mengetuk. Bubingah melirik sekilas ke arah Marwo yang terkapar berdarah. Kilatan amarah yang mengerikan melintas di matanya, tapi hanya sepersekian detik sebelum kembali dingin. "Dengar baik-baik, Baron," bisik Bubingah. Dia melangkah 1 langkah lagi, membuat Baron mundur ketakutan hingga menabrak anak buahnya sendiri. "Kembalilah pada majikanmu. Katakan pada Sutisno,
Bu Bingah mendekatkan wajahnya, suara desisnya seperti ular berbisa. Katakan padanya, melati hitam tidak suka diganggu saat sedang memasak, dan jika dia menyentuh sehelai saja rambut anakku lagi, aku akan datang sendiri untuk mengambil ginjalnya. Paham? Baron mengangguk panik, air matanya nyaris keluar karena teror murni. Dia berbalik, mendorong anak buahnya dengan kasar. Mundur, lari, kabur semuanya goblok, lari. Tapi bos, kita belum lari atau kalian mati, jerit Baron histeris. Gerombolan geng kapak merah itu lari tunggang langgang, saling tabrak, menyalakan motor dengan panik dan memacu kendaraan mereka seolah dikejar setan. Dalam 1 menit, gang itu kembali sunyi. Marwo yang menyaksikan semuanya dari lantai dengan pandangan kabur, merasa dunia berputar. Dia melihat ibunya, sosok yang selama ini dia anggap lemah, yang selalu dia kasihani. Bu Bingah menghela napas panjang, bahunya kembali turun, tatapan dinginnya menghilang, berganti menjadi tatapan ibu yang cemas. Dia menjatuhkan ulekan dan pisau, lalu berlari memeluk Marwo. Ya Gusti Le, kamu gak apa-apa. Suaranya kembali bergetar seperti nenek tua biasa. Marwo menatap ibunya dengan ngeri dan takjub. Kesadarannya mulai hilang, tapi sebelum gelak menelannya, dia sempat bertanya lirih. Ibu, siapa ibu sebenarnya? Bu Bingah hanya membelai rambut Marwo yang penuh darah, tidak menjawab. Tapi Marwo tahu, wanita yang memeluknya ini bukan sekedar penjual nasi bungkus. Dan malam ini, perang baru saja dimulai. Pagi itu matahari Jakarta terbit dengan malas, tertutup kabut polusi kelabu-kelau. Di dalam warung tenda yang dinding terpalnya berlubang bekas sabetan pisau semalam, aroma nasi uduk yang gurih tetap tercium. Marwo terbangun di atas lincak bambu di belakang dapur, seluruh tubuhnya remuk redam. Rusuknya nyeri setiap kali ia menarik napas. Namun pemandangan di depannya jauh lebih membingungkan daripada rasa sakit fisiknya. Bu Bingah sedang menggoreng bakwan. Wajahnya tenang, senyumnya lembut seperti biasa. Tidak ada jejak melati hitam, sosok mengerikan yang semalam membuat Baron, preman paling sadis di distrik ini, kencing di celana. Bangun Leh, makan dulu, ibu buatkan teh manis hangat, sapa Bu Bingah tanpa menoleh. Marwo memaksakan diri duduk, meringis menahan sakit. Dia menatap punggung ibunya dengan curiga. Bu, semalam itu apa? Apanya yang apa? Jangan pura-pura Bu, Baron, geng kapak merah. Mereka lari terbirit-birit cuma karena ibu bisikin sesuatu. Ibu bilang melati hitam. Siapa melati hitam? Desak Marwo. Bu Bingah mematikan kompor, lalu berbalik membawa segelas teh. Dia tertawa kecil, tawarnya khas ibu-ibu pasar. Oh alah Leh, itu cuma gertak sambal. Dulu waktu muda ibu suka baca novel silat. Ibu cuma ngarang nama biar mereka takut. Preman itu kan nyawanya kerupuk, digertak dikit langsung ciut. Bohong, potong Marwo tajam. Baron memanggil ibu madam. Dia gemetar Bu, itu bukan takut biasa, itu teror. Bu Bingah memutar ulekan batu di tangannya, gerakan santai yang entah kenapa terlihat sangat mengancam. Minum tehnya Marwo, kamu harus kuliah, jangan telat magang. Lupakan soal semalam, anggap saja keberuntungan. Keberuntungan tidak membuat Kapolres datang tergopoh-gopoh melepaskan aku, bentak Marwo, frustrasi dengan sandiwara ini. Bu Bingah diam. Untuk sesaat Marwo melihat kilatan dingin itu lagi di mata ibunya, tapi sepecat kilat menghilang. Ibu cuma penjual nasi Marwo. Tugas ibu memastikan kamu makan dan sekolah. Tugas kamu belajar, bukan mengurusi urusan orang dewasa yang sudah terkubur. Habiskan tehmu. Bu Bingah berbalik kembali ke wajan penggorengan, menutup pembicaraan. Marwo menggepalkan tangan. Ibunya berbohong, dan Marwo bersumpah akan mencari tahu sendiri kebenarannya. Saat Marwo keluar dari warung dengan tas ranselnya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Para pedagang pasar, tukang sayur, penjual ayam potong hingga preman parkir menatapnya berbeda. Biasanya mereka menyapa dengan kasihan atau akrab. Kali ini mereka menunduk. Ada rasa hormat, bercampur ketakutan saat Marwo lewat. Sesuatu telah berubah di pasar ini. Perpustakaan daerah Jakarta Pusat sepi pengunjung. Aroma debu kertas tua memenuhi ruangan arsip di lantai dasar. Marwo membolos magang hari ini. Ia duduk di depan komputer jadul yang terhubung ke database arsip koran lama. Ia mengetik kata kunci, Bingah. Hasil, 0 ditemukan. Marwo mengerutkan kening. Ia mencoba lagi. Warung Bu Bingah. Bingah Pasar Baru. Nihil. Tidak ada catatan kelahiran, tidak ada catatan pernikahan, tidak ada berita. Seolah-olah ibunya baru muncul di dunia ini 20 tahun lalu saat mulai berjualan nasi. Marwo beralih ke kata kunci yang menghantuinya semalam. Melati hitam. Layar berkedip,
loading lama. Lalu muncul beberapa judul berita dari tahun 1998, masa-masa kerusuhan besar reformasi. Headline, pembersihan geng Cobra, 50 anggota ditemukan tewas tanpa suara. Artikel opini, siapa mengendalikan bawah tanah Jakarta pasca 98. Rumor, legenda Madam B, ratu tanpa mahkota yang hilang. Marwo membaca dengan jantung berdegup kencang. Artikel-artikel itu samar, penuh spekulasi. Disebutkan bahwa di era 90-an, ada sebuah organisasi bayangan yang mengatur keseimbangan antara mafia, pejabat korup, dan aparat. Organisasi itu dipimpin oleh komite, tapi kuncinya dipegang oleh seorang wanita berjuluk The Keeper, atau kadang disebut Madam B. Wanita ini bukan pembunuh, tapi dia memegang buku merah, buku kas yang mencatat setiap uang suap dan dosa para elit. Lalu pada tahun 2003, Madam B menghilang. Rumor mengatakan dia dibunuh oleh rekan kerjanya sendiri dalam perebutan kekuasaan. Marwo mencoba mencari foto. Tidak ada foto wajah. Hanya ada satu foto buram dari kejauhan, memperlihatkan sosok wanita berambut panjang sedang masuk ke mobil sedan hitam, dikawal tentara. Postur tubuhnya, Marwo menahan napas. Cara berdirinya, bahu yang tegak itu ibunya. Jari Marwo dengan gemetar mengetik satu nama lagi, Sutisno. Ribuan hasil muncul. Sutisno, Raja Properti Baru. Sutisno menyumbang panti asuhan. Profil konglomerat Sutisno. Marwo menggulir ke berita lama tahun 1990-an. Di sana, di sebuah foto hitam putih tentang peresmian pabrik, Marwo melihat Sutisno muda. Di sebelahnya, berdiri seorang wanita yang wajahnya tertutup topi lebar, tapi tangannya memegang bahu Sutisno dengan akrab. Caption, Sutisno kiri bersama kakaknya yang enggan disebutkan namanya. Kakak, bisik Marwo. Darahnya berdesir hebat. Tiba-tiba layar komputer menjadi hitam. Blue screen. Mas, seorang petugas perpustakaan menepuk bahu Marwo, membuatnya terlompat kaget. Maaf, server pusat sedang down. Mas harus logout sekarang. Marwo mengangguk kaku. Itu bukan kerusakan server biasa. Instingnya mengatakan seseorang sedang mengawasi jejak digitalnya. Marwo segera mengemasi barangnya dan keluar, merasa sepasang mata tak terlihat sedang mengintainya dari setiap sudut gedung. Siang harinya, Marwo kembali ke warung dengan kepala pening. Namun suasana di warung itu lebih menegangkan dari perpustakaan. Sebuah mobil sedan hitam mewah berplat merah, mobil pejabat BUMN, parkir di depan warung. Dua pengawal berbatik sutra berdiri di pintu masuk, melarang pelanggan biasa masuk. Di dalam, di salah satu meja kayu yang rayot, duduk seorang pria parubaya yang sangat rapi. Marwo mengenalinya dari TV. Itu Pak Handoko, direktur utama salah satu bank plat merah terbesar di negeri ini. Pak Handoko tidak makan. Dia duduk tegak, keringat sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya, meski kipas angin sudah diputar maksimal. Di depannya, Bu Bingah sedang meletakkan segelas es jeruk dengan santai. Minum dulu Pak Han, Jakarta panas, kata Bu Bingah datar. Tangan Pak Handoko gemetar saat meraih gelas itu. Maafkan saya Mbak Yu, saya tidak tahu. Sungguh saya tidak tahu kalau anak Mbak Yu yang bermasalah dengan putra Sutisno. Kalau saya tahu, kalau kau tahu, kau akan apa? Potong Bu Bingah pelan, sambil mengelap meja. Kau akan bela anakku? Atau kau akan tetap diam seperti saat kau membiarkan Sutisno mencuci uang lewat Bank Mulala tahun lalu? Wajah Pak Handoko pucat pasi. Dia buru-buru mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari tas kulitnya. Isinya jelas uang tunai, gepokan dolar. Dia mendorongnya ke arah Bu Bingah. Ini sedikit tanda hormat buat biaya pengobatan Mas Marwo. Dan tolong Mbak Yu, jangan buka file 98. Saya mohon, saya mau pensiun tahun depan. Cucu saya baru lahir. Bu Bingah berhenti mengelap meja. Dia menatap amplop itu, lalu menatap Handoko. Tatapan itu membuat sang direktur utama menunduk seperti anak SD yang ketahuan mencuri. Bawa pulang sampahmu ini Han. Uangmu bau darah. Aku jualan nasi, bukan jualan tutup mulut. Tapi Mbak Yu, ku bilang bawa pulang. Nada suara Bu Bingah naik sedikit, tapi tekanannya luar biasa. Handoko buru-buru memasukkan kembali amplop itu dengan panik. Baik Mbak Yu, saya permisi. Sekali lagi maaf. Handoko berdiri, membungkuk dalam pada Bu Bingah, lalu bergegas keluar setengah berlari nyaris menabrak Marwo yang mematung di pintu masuk. Marwo menatap ibunya. Bu Bingah menghela napas panjang, bahunya merosot turun, menjadi ibu tua yang lelah. Siapa dia Bu? Tanya Marwo suaranya parau. Bu Bingah menatap Marwo, kali ini tidak ada senyum.
Dia cuma teman lama yang punya banyak dosa, Le. Orang yang punya dosa itu tidurnya nggak nyenyak. Dikasih es jeruk saja gemetar. Ibu bukan cuma penjual nasi kan? Marwo melangkah maju. Ibu Madam B, kakak dari Sutisno. Bu Bingah terdiam. Hening yang panjang. Lalu dia mengambil pisau dapur, memotong cabai dengan cepat. Cari tahu itu berbahaya, Marwo. Kadang ketidaktahuan itu berkah. Aku hampir mati semalam. Ketidaktahuan itu yang membahayakan aku. Justru karena kamu anakku, kamu bahaya. Bisik Bu Bingah pelan, nyaris tak terdengar. Sekarang bantu ibu kupas bawang. Nanti malam kita tutup cepat. Di lantai 50 Sutisno Tower, kemewahan terasa menyesakan. Dinding kaca memperlihatkan panorama Jakarta dari ketinggian, seolah seluruh kota ada di bawah telapak kaki penghuninya. Tapi Tuan Sutisno tidak sedang menikmati pemandangan. Pria berusia 55 tahun itu, yang biasanya tampil necis dan berwibawa di majalah Forbes, kini tampak berantakan. Dasinya longgar, rambutnya acak-acakan. Dia mondar-mandir di ruangan kerjanya yang luas sambil memegang gelas whisky dengan tangan gemetar. Di sofa kulit, Warno duduk sambil memegang kompres es di pipinya yang lebam bekas pukulan Marwo. Baron, si preman pasar, berlutut di lantai dengan wajah babak belur. Bukan karena Bu Bingah, tapi karena dihajar pengawal pribadi Sutisno sebagai hukuman kegagalan. Jadi, suara Sutisno serak. Kau bilang wanita tua itu menyebut nama Melati Hitam. Benar Tuan Besar, jawab Baron terbata-bata. Dia tahu nama sandi saya. Tatapannya itu tatapan iblis, Tuan. Saya tidak berani. Perang! Sutisno melempar gelas whisky-nya ke dinding. Pecahan kaca berhamburan. Warno tersentak kaget. Papi kenapa sih? Protes Warno. Itu cuma nenek-nenek gila. Kenapa papi malah takut? Suruh orang habisi dia sekarang. Baron yang bodoh ini gagal, kirim pasukan lain. Sutisno berbalik, menatap putranya dengan tatapan nyalang. Dia berjalan cepat ke arah Warno dan plak! Tamparan keras mendarat di pipi Warno yang sudah bengkak. Warno terngangah, syok. Ayahnya tidak pernah memukulnya seumur hidup. Bocah goblok, napasnya memburu. Kau tidak tahu siapa yang kau bangunkan dari tidurnya. Kau pikir dia penjual nasi. Dia itu kakakku. Dia itu bibi kandungmu. Hening. Baron mengangkat kepalanya, kaget. Warno melongo. Bibi, desis Warno. Jadi Marwo itu sepupuku. Sutisno menjatuhkan dirinya ke kursi kerja, memijat pelipisnya yang berdenyut. Namanya Bingah. Tapi di dunia ini kami memanggilnya Ratu Dapur. 30 tahun lalu aku cuma kacung. Dialah otaknya. Dia yang memegang semua rahasia. Gubernur, jenderal, hakim, semua ada di saku dasternya. Tapi papi kan penguasa kota ini sekarang, kata Warno ragu. Aku penguasa karena dia pergi, bentak Sutisno. Dia menghilang membawa buku merah. Buku yang berisi bukti semua kejahatan kita. Kalau dia membuka mulut, besok pagi kita tidak cuma miskin Warno, kita akan digantung di Monas. Sutisno membuka laci mejanya, mengambil sebuah telepon satelit khusus. Dia tahu preman pasar seperti Baron tidak akan berguna melawan kakaknya. Melawan Bingah berarti melawan strategi, bukan otot. Keluar kau Baron, pergi dari kota ini sebelum aku berubah pikiran dan menanam mayatmu di pondasi apartemen. Perintah Sutisno dingin. Baron langsung lari keluar tanpa menoleh lagi. Apa yang akan papi lakukan? Tanya Warno, mulai ketakutan melihat sisi ayahnya yang ini. Sutisno menekan nomor di telepon satelit itu. Wajahnya mengeras, tidak ada jalan kembali. Jika Bingah sudah menampakkan diri, artinya perang sudah dimulai. Salah satu dari mereka harus mati malam ini. Halo, sapa Sutisno ke telepon. Aktifkan unit 9, kode merah. Target warung nasi di sektor 4. Jangan pakai keributan, pakai peredam. Bersihkan semuanya, jangan ada saksi. Sutisno menutup telepon. Dia menatap Jakarta yang mulai gelap di luar jendela. Maafkan aku Mbak Yu, kau seharusnya tetap mati. Malam turun membawa hujan deras. Langit seolah ikut menangis, atau mungkin mencoba mencuci dosa yang akan terjadi. Petir menyambar sesekali, menerangi gang sempit di pasar yang sudah sepi. Warung Bu Bingah sudah setengah tutup. Marwo sedang mengikat kantong sampah plastik di depan. Hujan yang deras membuat suara bising kota teredam. Namun justru keheningan itulah yang membuat bulu kudut Marwo berdiri. Berbeda dengan malam sebelumnya yang bising oleh motor geng kapak merah, malam ini sunyi, terlalu sunyi.
Tidak ada suara tikus, tidak ada suara kucing berantem. Masuk Marwo. Suara Bu Bingah terdengar dari dalam. Nadanya tajam, tidak seperti biasanya. Kunci pintu rolling door-nya, sekarang. Marwo menurut. Dia menarik turun pintu besi berkarat itu. Krek, bam. Di dalam, Bu Bingah tidak sedang memasak. Dia berdiri di tengah ruangan remang-remang dengan matanya terpejam, seolah sedang mendengarkan sesuatu di balik deru hujan. Di atas meja, berjejer pisau daging, pisau buah, dan beberapa botol kaca berisi minyak goreng dan bubuk cabai. "Bu, ada apa?" bisik Marwo. "Matikan lampu," perintah Bu Bingah. Marwo menekan saklar, gelap gulita, hanya kilatan petir yang sesekali memberi cahaya. "Mereka di sini," bisik Bu Bingah. "Siapa? Preman lagi?" "Bukan, ini baunya beda." Bu Bingah bergerak dalam gelap dengan langkah tanpa suara. Dia menarik Marwo untuk berlindung di balik meja beton dapur. Preman bau keringat dan alkohol. Yang ini tidak berbau. Mereka profesional. Unit 9. Mainan mahal Sutisno. Cet. Suara pelan terdengar. Seperti suara nyamuk lewat. Sebuah lubang kecil tiba-tiba muncul di panci aluminium yang tergantung di dinding, tepat di posisi kepala Marwo sedetik yang lalu. "Sniper," desis Bu Bingah. "Tunduk." Marwo gemetar hebat. Ini gila, ini bukan tawuran, ini pembunuhan berencana. "Mereka bawa pistol, Bu. Kita harus telepon polisi." "Polisi tidak akan datang, Le. Sutisno sudah beli malam ini." Bu Bingah merobek bagian bawah dasternya agar kakinya lebih leluasa bergerak. Dia mengambil 2 pisau dapur. "Dengar Ibu." Bu Bingah mencengkram bahu Marwo dalam kegelapan. Matanya bersinar tajam. "Kamu diam di sini. Jangan keluar dari balik beton ini apapun yang terjadi. Paham?" "Ibu mau apa lawan pistol pakai pisau?" Marwo menahan lengan ibunya. Air mata ketakutan mengalir di pipinya. "Kita mati, Bu." Bu Bingah sesenyum. Senyum yang mengerikan tapi menenangkan. Dia mengusap pipi Marwo dengan tangan yang kasar tapi hangat. "Ini dapur Ibu, Marwo. Di sini Ibu yang menentukan siapa yang matang dan siapa yang gosong." Bu Bingah mengambil segenggam tepung terigu di satu tangan dan pisau di tangan lain. Pintu belakang warung Bu Bingah didobrak pelan. 3 sosok bayangan hitam dengan rompi taktis dan senjata laras panjang berperedam masuk mengendap-ngendap. Gerakan mereka taktis, menyisir ruangan dengan laser merah. Bu Bingah tidak mundur. Dia justru menghilang ke dalam bayang-bayang rak piring, menyatu dengan kegelapan. Malam ini, sang ratu dapur tidak akan memasak nasi. Dia akan memasak musuh-musuhnya. Kegelapan di dalam warung itu bukan kegelapan kosong. Itu adalah kegelapan yang bernapas, padat oleh ketegangan yang mencekik. Hujan deras di luar menghantam atap seng seperti peluru yang memberondong, menyamarkan suara langkah kaki 3 pembunuh profesional dari unit 9 yang baru saja menyusup masuk. Marwo meringkuk di balik meja beton tempat ibunya biasa mengulek sambal. Jantungnya berdegup begitu keras hingga ia takut suaranya akan terdengar oleh para penyusup. Di tangannya, ia menggenggam ulekan batu, senjata yang terasa konyol melawan senapan serbu berperedam. Suara tembakan pelan terdengar. Sebuah toples kerupuk di rak sebelah kiri pecah berantakan. "Keluar, nenek tua." Suara salah satu penyusup terdengar dari balik night vision goggles-nya. Suara itu dingin, mekanis. Sutisno ingin ini cepat. Sinar laser merah menyapu ruangan, mencari target panas tubuh. Sinar itu mendekat ke arah Marwo. Marwo menahan napas, memejamkan mata, siap mati. Tiba-tiba, dari arah kompor yang masih hangat, terdengar suara desisan. Seret. Bu Bingah tidak menembak, dia melempar sesuatu. Bukan granat, tapi segenggam penuh tepung terigu kering ke udara, tepat di jalur lampu senter taktis mereka. Serbuk putih itu melayang, menciptakan kabut tebal yang memantulkan cahaya senter, membuat para pembunuh itu buta sesaat karena silau pantulan cahaya mereka sendiri. "Kontak, kabut!" teriak pemimpin tim. Di saat itulah Marwo melihat ibunya yang lain. Bu Bingah meluncur dari balik bayangan kulkas. Gerakannya bukan gerakan wanita tua penderita asam urat. Dia bergerak cair, rendah dan cepat. Di tangannya bukan pistol, melainkan pisau daging besar yang biasa ia pakai memotong tulang sapi. Brak! Bu Bingah menghantam lutut penyusup pertama dengan punggung pisau. Bunyi tulang retak terdengar mengerikan, tertelan suara hujan. Pria itu ambruk tanpa sempat berteriak karena Bu Bingah sudah menyumpal mulutnya dengan kain lap kotor, lalu memukul tengkuknya dengan gagang pisau. 1 tumbang. "Kiri, dia di kiri!" teriak penyusup kedua. Dia mengarahkan laras senapannya membabi buta.
Bu Bingah tidak lari menjauh. Dia justru menerjang masuk ke jarak dekat, area di mana senapan laras panjang tidak berguna. Dia menyambar wajan penggorengan yang berisi sisa minyak jelantah yang sengaja tidak ia buang tadi sore. Biur. Minyak itu memang tidak mendidih, tapi cukup pedih dan licin. Bu Bingah menyiramkannya ke lantai keramik tepat di depan langkah penyusup kedua. Pria itu terpeleset, keseimbangannya hilang. Sebelum punggungnya menyentuh lantai, Bu Bingah sudah mengirimkan tendangan tumit ke ulu hatinya. Pria itu kejang, megap-megap mencari udara. Penyusup ketiga, sang pemimpin, mundur dengan panik. Dia melihat dua rekannya lumpuh dalam hitungan detik oleh seorang emak-emak berdaster. Dia membidik kepala Bu Bingah. Mati kau. Bu Bingah berdiri tegak. Dia tidak menghindar. Dia melempar pisau daging di tangan kirinya. Pisau itu berputar di udara. Trak! Pisau itu tidak menancap di tubuh si pembunuh, tapi menghantam laras senapannya dengan presisi gila, membuat bidikannya melenceng ke atas. Peluru menembus atap seng. Bu Bingah maju 2 langkah besar, mencengkeram laras senapan itu dengan satu tangan dan menariknya. Si pembunuh terbawa maju. Bu Bingah mendaratkan telapak tangan kanannya yang keras, tangan yang puluhan tahun mengulek bumbu dan mengangkat beras karungan, tepat ke jakun pria itu. Pria itu menjatuhkan senapannya, memegangi lehernya, lalu ambruk berlutut. Matanya menatap Bu Bingah dari atas. Napasnya bahkan tidak terengah. Dia mengambil senapan itu, mengeluarkan magazin pelurunya dan membuangnya ke tempat sampah. Sutisno merekrut amatir. Zaman dulu unit 9 tidak akan terpeleset minyak jelantah. Marwo perlahan berdiri dari persembunyiannya. Kakinya gemetar hebat. Dia melihat 3 tubuh pria kekar yang mengerang kesakitan di lantai, lalu menatap ibunya yang sedang merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. "Ibu," suara Marwo tercekat. "Ibu baru saja, itu tadi." "Bantu ibu ikat mereka pakai tali rapia di laci. Cepat Le, tamu utamanya sebentar lagi datang." Marwo menurut seperti robot. Pikirannya hancur. Ibunya bukan sekedar jago silat, ibunya adalah mesin perang. Warung kembali sunyi, tapi kali ini sunyi yang berbeda. 3 anggota unit 9 sudah terikat rapi seperti lontong di sudut ruangan. Mulut mereka disumpah lakban. Bu Bingah berjalan ke rak paling atas di dapurnya. Dia menurunkan sebuah kaleng kerupuk kaleng black tua yang sudah berkarat. Marwo mengira ibunya akan mengambil kerupuk untuk cemilan penenang saraf. Tapi ternyata, di dalamnya terselip di antara remah-remah kerupuk kulit, ada sebuah ponsel Nokia 3310 jadul dan sebuah buku catatan kecil berwarna merah darah yang sudah kusam. Bu Bingah menyalakan ponsel itu. Baterainya masih penuh. "Halo?" sapa suara di ujung sana. Suara seorang pria tua yang terdengar berwibawa namun mengantuk. "Buka gerbangnya," ucap Bu Bingah singkat. Hening sejenak di seberang sana. Lalu terdengar suara tercekak. "Mbak Yu? Ini benar Mbak Yu Bingah?" Sutisno sudah melampaui batas. Dia mengirim unit 9 ke rumahku. Dia menyentuh anakku. Suara di seberang sana berubah panik dan tegas. "Bajingan gila. Sutisno janji tidak akan mengusik Mbak Yu selama Mbak Yu diam." "Aku sudah diam 20 tahun. Sekarang dia yang membangunkan macan tidur. Kimpulkan mereka, semua yang ada di halaman 1 sampai halaman 10. Bawa ke sini dalam 20 menit. Atau besok pagi, salinan buku merah akan ada di meja redaksi semua koran nasional." Siap laksanakan Mbak Yu. Tolong jangan bocorkan. Saya gerakan sekarang. Saya sendiri yang pimpin." Bu Bingah mematikan telepon itu. Dia mencabut kartu SIM-nya dan mematahkannya jadi 2. "Itu siapa, Bu?" tanya Marwo. "Mantan anak buahku yang sekarang jadi orang penting," jawab Bu Bingah sambil memasukkan kembali ponsel itu ke saku daster. "Sekarang kita buat teh hangat. Menunggu itu membosankan." Marwo mongo. Di luar sana, maut sedang mengintai dan ibunya ingin menyeduh teh. Tapi Marwo melihat tangan ibunya. Tangan itu sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang ditahan. Bu Bingah sedang menahan diri untuk tidak membakar seluruh kota ini demi melindungi anaknya, dan itu membuat Marwo sadar ibunya lebih menakutkan daripada Sutisno. 15 menit berlalu, hujan mulai reda. Dari kejauhan terdengar deru mesin mobil yang berat, bukan satu tapi banyak. Cahaya sorot mampu menembus celah-celah warung. "Mereka datang," kata Marwo dengan memegang pisau makin erat. "Ayo keluar," ajak Bu Bingah. Dia berjalan ke pintu rolling door membuka lebar-lebar. Di depan warung, di tengah jalan yang basah, berdiri sebuah limosin hitam dan 2 Jeep Rubicon. Puluhan pria bersenjata laras panjang turun dan membentuk setengah lingkaran, mengepung warung itu. Di tengah-tengah mereka, payung hitam dibukakan. Tuan Sutisno turun, mengenakan jas hujan mahal. Di sebelahnya, Warno berdiri dengan wajah penuh dendam memegang pistol emas. "Habis riwayatmu nenek lampir," teriak Warno. Sutisno melangkah maju.
Wajahnya keras. Dia melihat Bubingah berdiri di ambang pintu warung kumuh itu, hanya ditemani seorang pemuda kurus yang memegang pisau dapur. Kontras itu menggelikan. Raja kota Jakarta melawan penjual nasi. "Sudah berakhir, Mbak Yu," suara Sutisno menggema dibantu megafon. "Serahkan Marwo, serahkan buku itu, dan aku berjanji akan memberikanmu kematian yang cepat dan tidak sakit." Bubingah tidak menjawab. Dia hanya berdiri tenang, melipat tangan di dada. "Kau tuli," bentak Warno. Dia mengarahkan pistolnya ke arah Marwo. "Papih, biar aku tembak saja kepalanya sekarang." "Tahan," perintah Sutisno. Dia masih waspada. Dia mengenal kakaknya. Ketenangan Bingah adalah tanda bahaya. "Mbak Yu, unit 9 kumana? Kau bunuh mereka." "Mereka sedang tidur di belakang," jawab Bubingah santai. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas di keheningan malam. "Sutisno, pulanglah sebelum kau menyesal." Sutisno tertawa, tawa yang sumbang dan dipaksakan. "Menyesal? Lihat sekelilingmu. Aku punya 50 orang bersenjata. Kau punya apa? Pisau dapur." "Aku punya ingatan yang kuat, Sutisno. Aku ingat siapa yang membantumu naik jadi penguasa. Dan aku ingat siapa saja yang makan uang haram bersamamu." Sutisno menggeram. "Serbu, ratakan warung itu." Pasukan bayaran Sutisno mengokang senjata serentak. Marwo memejamkan mata, tubuhnya menjadi tameng di depan ibunya. Wiu, wiu. Bukan suara sirene polisi biasa, itu suara walrus, sirene khusus pengawalan VVIP. Semua orang terhenti. Dari ujung jalan raya muncul cahaya silau yang menyakitkan mata. Iring-iringan mobil mendekat dengan kecepatan tinggi. Bukan mobil polisi, tapi mobil-mobil sedan hitam plat dinas khusus, RI, CD, dan bintang militer. Motor Fourier, pengawal, membelah jalan, memaksa jeep-jeep anak buah Sutisno minggir. Sebuah Mercedes-Benz S-Class berhenti tepat di depan barikade Sutisno, diikuti oleh Land Cruiser hitam dan Alphard. Sutisno menurunkan megafonnya. Wajahnya berubah dari garang menjadi bingung. "Siapa ini? Siapa yang berani memotong operasiku?" Pintu Mercedes terbuka. Seorang pria tua dengan tongkat komando militer turun. Seragamnya penuh dengan lencana bintang 4, Panglima Komando Pertahanan Daerah. Dari Land Cruiser, turun seorang pria berbatik rapi dengan kacamata tebal. Gubernur. Dari Alphard, turun seorang hakim agung yang wajahnya sering muncul di berita. Sutisno tenganga. Warno menurunkan pistolnya dengan tangan gemetar. "Papih, itu Pak Gubernur, itu Jenderal Wirya. Kenapa mereka ke sini?" Para pejabat tinggi itu tidak menoleh sedikit pun pada Sutisno. Mereka berjalan cepat, nyaris berlari kecil, menerobos hujan gerimis menuju warung tenda Bubingah. Anak buah Sutisno bingung. Mereka tidak mungkin menembak Panglima TNI atau Gubernur. Moncong senjata mereka turun satu persatu. Marwo membuka matanya. Dia melihat pemandangan paling surrealis dalam hidupnya. Para orang terkuat di negeri ini berhenti tepat 2 meter di depan ibunya. Mereka tidak menangkap Bubingah. Mereka menunduk. Jenderal Wirya, orang yang memegang komando militer satu pulau, memberi hormat militer yang kaku dan penuh respek kepada Bubingah. "Lapor, Madam. Situasi terkendali," ucap sang jenderal tegas. Gubernur membungkuk sedikit, menyatukan kedua tangannya. "Sugeng dalu, Mbak Yu. Maaf kami terlambat. Macet di Semanggi." Bubingah mengangguk pelan, seolah menerima laporan dari ketua RT, bukan dari jenderal. "Terima kasih sudah datang, Wirya, Basuki." Sutisno mundur selangkah. Kakinya lemas. Dia tahu dia kalah. Bukan kalah senjata, tapi kalah kuasa. Marwo berdiri mematung, mulutnya sedikit terbuka. Pisau dapur di tangannya terlepas dan jatuh berdenting ke lantai. Dia melihat ibunya, lalu melihat para pejabat itu, lalu kembali ke ibunya. "Bu," panggil Marwo lerih. Bubingah menepuk bahu Marwo pelan. "Tenang, Le." Lalu Bubingah melangkah maju, melewati para jenderal yang membelah jalan untuknya, seperti laut merah.
Dia berjalan lurus ke arah Sutisno yang kini berdiri sendirian, terpisah dari pasukannya yang sudah ciut nyali melihat kehadiran militer resmi. Warno mencoba mengacungkan pistolnya lagi, putus asa. "Jangan mendekat, aku tambak. Aku tidak peduli siapa kalian." "Turunkan senjatamu, nak." Dalam sekejap, selusin pengawal pribadi jenderal, pasukan khusus, sudah mengarahkan senjata otomatis ke kepala Warno. Titik laser merah memenuhi dahi dan dada Warno. Warno menangis ketakutan, menjatuhkan pistol emasnya. Dia jatuh duduk di aspal basah. Sutisno menatap kakaknya yang kini berdiri di hadapannya. Bubinga hanya setinggi dada Sutisno, mengenakan daster kumuh dan sandal jepit. Sutisno mengenakan jas Itali seharga ratusan juta. Tapi malam ini Sutisno terlihat sangat kecil. "Kenapa Mbak Yu?" pisik Sutisno. Suaranya pecah. "Kenapa kau harus memanggil mereka? Ini urusan keluarga. Kau yang membuatnya jadi urusan negara saat kau mengirim pembunuh ke rumahku, Sutisno," jawab Bubingah dingin. Bubingah menoleh ke arah gubernur dan jenderal. "Kalian lihat pria ini? Dia adikku, tapi dia juga penyakit di kota ini." Gubernur mengangguk cepat. "Benar Mbak Yu, kami hanya mentoleransi bisnis Tuan Sutisno selama ini, karena kami pikir dia di bawah pengawasan Mbak Yu. Kalau Mbak Yu bilang dia harus berhenti malam ini juga, maka dia berhenti." Sutisno membelaak. "Apa? Kalian semua makan dari tanganku. Aku yang membiayai kampanye kalian. Aku yang membangun villa kalian." Jenderal Wirya melangkah maju. Wajahnya keras. "Jaga bicaramu, Sutisno. Kami menerima bantuanmu karena perintah Madam B 20 tahun lalu. Itu bagian dari keseimbangan. Tapi loyalitas kami bukan pada uangmu. Loyalitas kami pada pemegang buku." "Buku," Sutisno mendesis. "Buku sialan itu lagi." Marwo akhirnya mengerti. Uang Sutisno tidak ada artinya. Kuasa Sutisno hanyalah pinjaman. Pemilik sebenarnya dari semua aset dan pengaruh itu adalah wanita tua yang sedang berdiri di tengah hujan ini. Bubingah menunjuk ke arah pasukan Sutisno. "Bubarkan sirkus ini. Pulang ke rumah kalian, atau Wirya akan mengangkut kalian semua ke sel militer." Tanpa menunggu perintah Sutisno, para preman bayaran Sutisno menurunkan senjata. Mereka tahu kapan harus menyerah. Melawan Sutisno beresiko tidak dibayar, tapi melawan Panglima TNI beresiko hilang nyawa. Satu persatu, jeep dan truk pasukan Sutisno mundur dan pergi. Kini hanya tersisa Sutisno dan Warno yang terduduk lemas di jalanan basah. Hujan telah berhenti total, menyisakan genangan air yang memantulkan lampu jalan. Suasana hening mencekam. Bubingah mengeluarkan buku catatan kecil berwarna merah kusam dari saku dasternya. Buku yang tadi ia ambil dari kaleng kerupuk. Mata Sutisno terpaku pada buku itu. Begitu juga mata gubernur dan Jenderal Wirya. Ada ketakutan murni di mata mereka semua saat melihat benda kecil itu. "Ini yang kau cari, Dik?" tanya Bubingah, mengangkat buku itu. Sutisno menelan ludah. "Berikan padaku, bakar itu Mbak Yu. Kita bisa mulai dari awal. Aku akan bagi 2 hartaku denganmu. 50-50. Marwo bisa jadi direktur besok pagi." Bubingah tersenyum sedih. Dia membuka halaman pertama buku itu. Halaman 1 tahun 1998. "Dana stabilisasi krisis yang kau gelapkan untuk membeli tanah di Kuningan." Tertulis jelas dengan tanda tanganmu dan cap jempol darah. Bubingah membalik halaman lagi. Halaman 45 tahun 2005. Suap pembebasan lahan tol. Pak Gubernur yang saat itu masih wali kota menerima 5 miliar. Ada buktinya di sini. Gubernur menunduk dalam-dalam, keringat dingin mengucur. "Ampun Mbak Yu." Bubingah menatap Sutisno lagi. "Buku ini bukan sekedar catatan uang, Sutisno. Ini adalah tali kekang. Aku membuatnya bukan untuk memeras kalian. Aku membuatnya untuk memastikan anjing-anjing liar seperti kalian tidak memakan rakyat terlalu banyak." 20 tahun aku pergi, lanjut Bubingah, suaranya mulai meninggi. "Aku pikir dengan aku pergi, kalian akan sadar diri. Tapi ternyata, tanpa tali kekang kau malah menjadi monster, Sutisno. Kau menggusur orang miskin, kau menindas pedagang kecil, kau membesarkan anakmu jadi bajingan yang menendang panci orang tua." Sutisno gemetar. Aku membangun kota ini. Tanpa aku, Jakarta tidak akan punya gedung pencakar langit. Kau membangunnya di atas tulang belulang," bentak Bubingah. Bubingah melempar buku merah itu ke kubangan air becek di dekat kaki Sutisno. Semua orang terkejut. Sutisno menatap buku itu,
lalu menatap kakaknya dengan bingung. "Ambil," kata Bu Bingah. Sutisno ragu. Dia membungkuk, tangannya gemetar meraih buku yang basah itu. Dia membukanya dengan panik. Halaman pertama, kosong. Halaman kedua, kosong. Halaman terakhir, kosong. Hanya ada resep masakan tulisan tangan, resep sambal terasi, resep opor ayam, resep sayur lodeh. Sutisno membelalak, nafasnya terhenti. Dia mendongak menatap Bu Bingah. "Ini buku merah yang asli sudah kubakar malam saat Marwo lahir," kata Bu Bingah datar. "Aku tidak mau anakku mewarisi dosa. Aku ingin dia hidup bersih." Jadi, selama ini, suara Jenderal Wirya terdengar syok. "Selama 20 tahun, kami takut pada resep sambal terasi." Bu Bingah menatap para jenderal dan pejabat itu dengan tatapan tajam. "Kalian takut bukan pada bukunya. Kalian takut pada dosa kalian sendiri. Rasa bersalah kalianlah yang membuat bayangan buku itu menjadi hantu. Aku hanya membiarkan ketakutan itu bekerja." Sutisno mulai tertawa. Tawa gila. Tawa orang yang kewarasannya retak. "Kosong? Kosong. Selama ini aku hidup dalam teror buku kosong. Aku tidak bisa tidur 20 tahun karena resep opor ayam." Tiba-tiba, tawa Sutisno berhenti. Wajahnya berubah menjadi topeng kebencian murni. Dia sadar dia telah dipermainkan seumur hidupnya. Rasa takutnya berubah menjadi amarah yang meledak. "Kalau bukunya tidak ada, berarti kau tidak punya kartu as lagi, kakak sayang." Sutisno dengan gerakan secepat kilat menyambar pistol Warno yang tergeletak di aspal. Dia mengarahkannya lurus ke dada Bu Bingah. "Mati kau!" Jenderal Wirya berteriak. "Jangan! Dor!" Satu tembakan meletus memecah malam. Marwo berteriak histeris. "Ibu!" Asap mesiu mengepur. Di tengah jalan yang basah, seseorang ambruk bersimbah darah. Tapi bukan Bu Bingah. Sutisno memegang bahunya sendiri. Darah segar muncrat dari sana. Dia menjatuhkan pistolnya, mengerang kesakitan. Dari belakang Jenderal Wirya, seorang penembak jitu pasukan khusus menurunkan senapan laras panjangnya. Asap tipis keluar dari moncongnya. Target dilumpuhkan. Lapor sniper itu datar. Bu Bingah tidak bergeming sedikit pun. Dia bahkan tidak berkedip saat tembakan meletus. Dia menatap adiknya yang menggelitik di aspal dengan tatapan penuh belas kasihan, seperti menatap anak kecil yang jatuh dari sepeda. "Kau salah, Sutisno," kata Bu Bingah pelan. Dia berjalan mendekati adiknya. "Kartu asku bukan buku itu. Kartu asku adalah kenyataan bahwa aku membangunkan loyalitas orang-orang ini dengan rasa hormat, sementara kau membelinya dengan uang. Saat uangmu tak berharga, mereka akan berbalik." Bu Bingah menjongkok di samping Sutisno, mengusap kepala adiknya yang beruban dan berlumuran darah. "Sudah waktunya istirahat, Dik. Kau sudah terlalu lelah mengejar dunia." Sutisno menatap kakaknya. Air mata bercampur darah mengalir di wajahnya. Kesombongannya runtuh total. Dia menangis terseduh-seduh di pangkuan kakaknya, di tengah jalan raya, di bawah sorot lampu pejabat. Marwo melihat pemandangan itu dengan dada sesak. Perang telah berakhir. Ibunya menang. Tapi saat Bu Bingah berdiri dan menatap Marwo, Marwo melihat sesuatu yang mengkhawatirkan. Wajah ibunya pucat pasi. Tangan kirinya memegang perutnya sendiri erat-erat. Dan di sela-sela jari tangan ibunya, darah merah segar mulai merembes membasahi daster batiknya. Sutisno memang gagal menembak dada, tapi peluru nyasirnya menyerempet perut Bu Bingah. "Bu!" Marwo berlari. Bu Bingah tersenyum lemah, lalu tubuhnya limbung. Ratu dapur itu jatuh ke dalam pelukan anaknya. "Ibu cuma butuh tidur sebentar, Le," bisiknya sebelum matanya terpejam. "Medik, panggil dokter," teriak Jenderal Wirya panik. Malam kemenangan itu berubah menjadi malam kepanikan baru. Lampu biru ambulans membelah kemacetan Jakarta, bukan ambulans biasa, melainkan ambulans militer dengan pengawalan penuh fourider. Di dalamnya, Bu Bingah terbaring lemah dengan infus di tangan. Marwo duduk di sampingnya, menggenggam tangan ibunya yang terasa dingin dan kasar, tangan yang seumur hidup bekerja keras. "Bertahan, Bu," bisik Marwo. Air matanya menetes di selimut. Sesampainya di RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, pemandangan mengejutkan kembali terjadi. Direktur rumah sakit, seorang mayor jenderal dokter, sudah menunggu di lobi UGD bersama tim bedah terbaik. Tidak ada antrian administrasi, tidak ada pertanyaan soal BPJS. "Bawa madam ke suite presiden, siapkan operasi A. Saya yang akan membedah sendiri," perintah Direktur RS tegas. Marwo berlari kecil mengikuti Brankar. "Dok, tolong ibu saya, dia penjual nasi." Sang dokter menatap Marwo sejenak, lalu tersenyum di balik maskernya. "Nak, ibumu pernah menyelamatkan nyawa saya kala kerusuhan 98. Saat itu, saya masih dokter magang yang terjebak di ruko terbakar. Ibumu yang mendobrak masuk dan menyeret saya keluar. Dia bukan sekedar penjual nasi." Pintu ruang operasi tertutup, lampu indikator menyala merah. Marwo menerosot ke lantai, menangis lega.
Jenderal Wirya menghampiri, menepuk bahu Marwo. Kau punya ibu yang hebat, Marwo. Sekarang istirahatlah, biar kami yang mengurus sisa sampah di luar sana. Di televisi ruang tunggu, berita terkini breaking news sedang tayang. Headline, konglomerat Sutisno ditangkap terkait kasus suap, pembunuhan berencana, dan penggelapan pajak. Bursa saham Sutisno Group anjlok 70%. Marwo menatap layar itu. Wajah pamannya yang biasanya angkuh sekarang tertunduk dengan rompi oranye tahanan KPK. Dunia berbalik dalam satu malam. 3 hari pasca kejadian, Warno duduk di trotoar depan sebuah minimarket, menatap kosong ke jalanan. Jas mahalnya sudah kusut, kemejanya kotor, dan dia tidak memakai sepatu. Sepatunya dirampas preman stasiun tadi pagi. Dunia Warno telah kiamat. Malam itu, setelah ayahnya ditangkap, Warno mencoba pulang ke penthouse-nya. Tapi pintu disegel dengan garis polisi. Dia mencoba ke bank untuk menarik uang, tapi ATM-nya menelan kartunya. Status, rekening dibekukan oleh otoritas terkait. Teman-teman sosialitanya, mereka memblokir nomornya begitu berita penangkapan Sutisno meledak. Pacar-pacar mewahnya menghilang. Mobil-mobil sportnya disita. Warno, sang pangeran properti, kini tidak lebih berharga dari pengemis. Perutnya berbunyi nyaring. Dia belum makan sejak kemarin. Dia melihat ke seberang jalan. Ada warung Tegal. Dia meraba saku celananya, hanya ada uang receh 5.000 perak. Tidak cukup untuk makan enak yang biasa ia santap seharga jutaan. Dengan langkah gontai, Warno berjalan tak tentu arah. Kakinya membawanya kembali ke tempat yang paling ia benci. Pasar tempat warung Bubingah berdiri. Warung itu tutup, masih dipasang garis polisi. Tapi ada Marwo di sana, sedang menyapu pecahan kaca dan membersihkan sisa tepung terigu yang berserakan. Warno bersembunyi di balik tiang listrik. Rasa malu membakar wajahnya. Dia teringat bagaimana dia menendang panci Bubingah, bagaimana dia menghina Marwo. Sekarang, dia kelaparan, dan Marwo terlihat tenang. Marwo tidak terlihat seperti korban. Dia terlihat berwibawa. Dia sedang berbicara dengan beberapa tukang bangunan yang menawarkan diri memperbaiki warung secara gratis. Warno? Suara itu membuat Warno tersentak. Dia menoleh. Marwo sudah berdiri di dekatnya. Warno ingin lari, tapi kakinya lemas karena lapar. "Mau apa kau?" desis Warno. Mencoba terdengar garang tapi suaranya pecah. "Mau mengejekku? Ayo, ludahi aku, pukul aku. Kau menang, puas." Marwo menatap sepupunya itu. Dia melihat luka di kaki Warno, bibir yang pecah, dan mata yang cekung. Marwo teringat pisau dapur di tangannya malam itu, teringat kebencian yang hampir membunuhnya. Tapi kemudian dia teringat ibunya, resep sambal, resep opor. Ibunya menyimpan resep, bukan dendam. "Kau lapar?" tanya Marwo. Warno terdiam, harga dirinya berperang dengan lambungnya. "Ayo masuk," ajak Marwo. "Ibu belum boleh pulang dari RS, jadi belum ada masakan enak. Tapi ada mie instan dan telur, gratis." Warno gemetar. Dia menangis, bukan karena sedih, tapi karena rasa malu yang luar biasa. Dia jatuh berlutut di aspal kotor. "Kenapa? Aku hampir membunuhmu." "Karena ibuku bilang, kalau ada orang lapar, kasih makan. Tidak peduli dia siapa," jawab Marwo datar lalu berbalik masuk ke warung. "Masuklah sebelum aku berubah pikiran." Dengan tertatih, Warno, mantan anak orang terkaya di kota itu, merangkak masuk ke warung tenda reyot untuk memakan semangkuk mie instan yang terasa lebih enak dari stik wagyu manapun yang pernah ia makan. 1 minggu kemudian, Bubingah sudah boleh duduk di kursi roda meski masih harus dirawat. Namun dia memaksa untuk pergi ke satu tempat sebelum pulang ke rumah. Rutan Salemba, blok khusus isolasi. Marwo mendorong kursi roda ibunya melewati lorong penjara yang dingin. Para sipir membungkuk hormat saat mereka lewat, entah karena tahu siapa Bubingah atau karena telepon dari Jenderal Wirya sebelumnya. Di ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal, Tuan Sutisno duduk. Rambutnya sudah dicukur botak. Wajahnya yang dulu segar kini layu dan tua. Dia terlihat seperti kakek-kakek biasa. Saat melihat Bubingah didorong masuk, mata Sutisno berkaca-kaca.
Dia tidak memegang gagang telepon interkom, dia hanya menempelkan telapak tangannya ke kaca. Bubingah mendekatkan kursi rodanya, dia mengambil gagang telepon. "Gimana kabarmu, Tis?" tanya Bubingah lembut, memanggil nama kecil adiknya. Sutisno mengambil gagang telepon dengan tangan gemetar. "Mbak Yu, kenapa Mbak Yu tidak membiarkan sniper itu menembak kepalaku? Kenapa malah menyuruh dokter menyelamatkan aku?" "Karena ibu kita berpesan sebelum meninggal, jagain adikmu, dia nakal, tapi dia satu-satunya darah dagingmu." Sutisno menunduk, air matanya jatuh membasahi meja besi. "Aku tersesat, Mbak Yu. Saat Mbak Yu pergi 20 tahun lalu, aku merasa bebas. Aku pikir aku bisa jadi raja, tapi ternyata tanpa Mbak Yu yang mengerem aku malah jadi setan. Kekayaan itu seperti air laut, Tis. Makin diminum makin haus. Dulu aku pergi membawa buku merah palsu itu karena aku tahu selama kau pikir aku memegang rahasiamu, kau akan hati-hati, kau akan takut berbuat jahat. Tapi ternyata rasa takutmu malah membuatmu paranoid. Maafkan aku, Mbak Yu. Maafkan aku soal Marwo. Maafkan aku soal warung. Warung bisa dibangun lagi. Marwo anak yang kuat. Yang perlu kau minta maaf itu pada ribuan orang yang tanahnya kau rampas, Tis. Habiskan sisa hidupmu di sini untuk merenung. Bertaubatlah." Sutisno menunduk, terseduh. "Mbak Yu, si Warno itu, dia aman," potong Bubingah. "Dia sedang belajar mencuci piring di warung. Dia payah sekali, memecahkan 3 gelas sehari, tapi Marwo mengajarinya dengan sabar." Mata Sutisno membelalak kaget, lalu senyum tipis yang tulus muncul di wajahnya. Senyum yang sudah berpuluh-puluh tahun hilang. "Terima kasih, Mbak Yu. Terima kasih. Jaga kesehatanmu. Aku akan kirim rantang opor ayam kesukaanmu tiap lebaran." Bubingah menutup telepon. Dia memberi isyarat pada Marwo untuk mendorongnya keluar. Beban berat di pundaknya selama 20 tahun akhirnya terangkat. Perang saudara ini telah usai. Sebulan berlalu, warung Bubingah sudah buka kembali. Tenda birunya sudah diganti baru, sumbangan gubernur yang menolak dibayar. Meja-mejanya kini lebih kokoh. Malam itu, setelah warung tutup, Marwo dan Bubingah duduk menghitung uang hasil penjualan. Di sudut belakang, Warno sedang mengepel lantai. Dia masih canggung, masih sering mengeluh pegal, tapi dia tidak kabur. Tidak ada lagi jas mahal, hanya kaos oblong dan celana training. "Bu," kata Marwo sambil menumpuk uang receh. "Aku sudah memutuskan. Aku mau berhenti kuliah hukum." Bubingah berhenti menghitung. Warno juga berhenti mengepel, menoleh kaget. "Kenapa, Le? Sayang toh, sudah semester akhir?" tanya Bubingah. "Aku mau meneruskan bisnis ibu saja. Atau masuk ke dunia ibu yang dulu, menjadi kiper baru. Dengan koneksi ibu ke jenderal dan gubernur, aku bisa jadi orang kuat. Aku bisa melindungi orang kecil dengan cara ibu." Bubingah menghela napas panjang. Dia mengambil buku catatan resep masakan yang dulu disangka buku merah oleh Sutisno. "Marwo, kamu pikir kekuatan ibu itu dari mana? Dari buku ini? Dari aib orang? Ya kan? Mereka takut karena ibu tahu rahasia mereka." "Salah," Bubingah menggeleng. "Itu cara lama, cara yang kotor, cara yang membuat ibu hidup dalam bayang-bayang, dan harus bersembunyi di balik daster kumuh ini." Bubingah menatap mata anaknya tajam. "Kekuatan sejati itu bukan karena orang takut padamu, Le, tapi karena orang menghormatimu. Jenderal Wirya hormat pada ibu bukan karena ibu memegang aibnya, tapi karena dulu ibu pernah menyelamatkan nyawa istrinya saat dia masih kapten miskin. Gubernur hormat karena ibu pernah memberinya makan gratis selama setahun saat dia masih mahasiswa perantauan yang kelaparan." Marwo terdiam. Ibu menanam budi, Marwo, bukan menanam ketakutan. Sutisno menanam ketakutan, dan lihat akhirnya, dia sendirian. Ibu menanam budi, dan saat ibu butuh, satu kota datang membela. Bubingah memegang tangan Marwo. "Jangan jadi kiper dunia hitam. Itu masa lalu kelam yang ingin ibu kubur. Jadilah sarjana hukum. Pakai hukum untuk membela mereka yang lemah, bukan pakai ancaman aib. Itu warisan ibu yang sebenarnya buat kamu. Pendidikan, kehormatan." Marwo menunduk, merenungkan kata-kata ibunya. Dia melihat Warno yang kembali mengepel dengan tekun.
Dia melihat bagaimana kebaikan ibunya mampu mengubah musuh menjadi keluarga. "Baik, Bu." Marwo tersenyum. "Aku akan lanjut kuliah. Aku akan jadi pengacara. Tapi, aku tetap boleh bantu cuci piring kalau libur kan?" Bu Bingah tertawa. "Boleh, asal jangan pecahkan piring kayak sepupumu itu." "Hei, aku dengar ya," protes Warno dari belakang. Disambut tawa Marwo dan Bu Bingah. Di luar warung, di dalam mobil sedan hitam yang parkir di kejauhan, dua intelijen negara tersenyum melihat kehangatan itu, lalu melapor ke pusat. Situasi aman, sang ratu sedang tertawa.